Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Dwi Nugraha dengan NIM 2023 TI042 dari kelas TI 6A2. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil PPT saya dengan judul yang pertama, yaitu dasar-dasar e-commerce. Nah, apa itu strategi e-commerce? E-commerce adalah singkatan dari electronic commerce, ya, atau perdagangan elektronik, yaitu kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan melalui media elektronik seperti internet, website, aplikasi, atau platform digital. Contoh-contohnya ada misal belanja di Tokopedia, kemudian membeli produk di Shopee, terus ada memesan makanan melalui GoFood. Kemudian ada konsep dasar e-commerce. Ada 5 konsep utama dalam e-commerce. Yang pertama ada automation. Proses bisnis dilakukan secara otomatis oleh sistem. Contohnya sistem otomatis menghitung total belanja. Kemudian ada invoice, dibuat otomatis. Kemudian ada notifikasi pembayaran muncul otomatis. Manfaatnya menghemat waktu dan tenaga. Kemudian yang kedua ada integration. Semua bagian bisnis saling terhubung dalam satu sistem. Contohnya saat pelanggan membeli barang, stok otomatis berkurang, kemudian pembayaran tercatat, dan pengiriman diproses. Manfaatnya data lebih akurat dan cepat. Yang ketiga, publishing. Produk dan informasi dipublikasikan secara online. Contohnya ada foto produk, harga, deskripsi produk, dan promo diskon. Manfaatnya produk bisa dilihat banyak orang. Yang keempat ada interaction. Adanya komunikasi antara penjual dan pembeli. Contoh chat penjual, kemudian ada review produk sama rating. Manfaatnya meningkatkan kepercayaan pelanggan. Yang kelima ada transaksi. Proses pembayaran dan pembelian dilakukan secara digital. Contoh transfer bank, e-wallet, sama QRIS. Nah, ada perkembangan e-commerce. Dulu sebelum internet berkembang, transaksi elektronik menggunakan telepon, fax, televisi, electronic payment, dan EDI, Electronic Data Interchange. Sekarang dengan internet, aktivitas menjadi lebih lengkap, seperti promosi produk, pemesanan, pembayaran, pengiriman, dan pelayanan pelanggan. Kemudian ada internet, www, dan intranet. Yang pertama, internet, jaringan global yang menghubungkan komputer di seluruh dunia. Kemudian ada www, yaitu World Wide Web, layanan yang memungkinkan kita membuka website. Contoh saat membuka toko online melalui browser. Intranet, jaringan internal perusahaan. Contohnya seperti sistem gudang perusahaan. Mengapa harus menggunakan e-commerce? Yang pertama ini ada mengurangi biaya operasional, jadi tidak perlu banyak toko fisik. Yang kedua ada pelayanan lebih cepat, pelanggan bisa belanja 24 jam. Kemudian ada menambah pendapatan, peluang pembeli lebih banyak. Kemudian yang keempat ada meningkatkan daya saing, bisnis lebih modern dan efisien. Yang kelima, memperluas pasar, bisa menjual ke seluruh Indonesia bahkan luar negeri. Nah, di sini ada kekurangan e-commerce. Dari sisi konsumen, kita tidak bisa melihat barang secara langsung. Kadang barang berbeda dengan foto. Kemudian ada kurang percaya, takut penipuan. Kemudian yang ketiga ada tidak ada pengalaman belanja langsung. Sebagian orang lebih suka datang ke toko.
Lalu di sini ada risiko e-commerce. Yang pertama, kehilangan finansial, misalnya penipuan pembayaran. Kemudian yang kedua, ada pencurian data pelanggan rentan dicuri. Terus yang ketiga, gangguan sistem seperti server down atau listrik mati. Kemudian yang keempat ada hacker, akses ilegal ke sistem. Kemudian yang kelima, kehilangan kepercayaan pelanggan, misalnya ada penipuan pembayaran. Kemudian keenam, risiko tak terduga seperti gangguan teknis saat transaksi. Kemudian di sini ada jenis-jenis e-commerce, ada 4. Yang pertama ada B2C, business to consumer. Yang kedua ada B2B, business to business. Yang ketiga ada C2C, consumer to consumer. Yang keempat ada C2B, consumer to business. Yang pertama ini B2C, perusahaan menjual ke konsumen, contohnya Shopee dan Tokopedia. Kemudian yang kedua ada B2B, perusahaan menjual ke perusahaan lain, contoh supplier bahan baku ke pabrik. Kemudian yang ketiga ada C2C, konsumen menjual ke konsumen, contohnya jual barang bekas di OLX. Yang keempat ada C2B, konsumen menawarkan jasa atau produk ke perusahaan, contohnya desainer freelance menawarkan jasa ke perusahaan melalui Upwork. Yang terakhir di sini kesimpulan, e-commerce adalah sistem perdagangan digital yang memanfaatkan internet untuk mempermudah jual beli. Sistem ini memberikan banyak keuntungan seperti efisiensi, pasar lebih luas, dan layanan cepat, tetapi juga memiliki risiko keamanan, kepercayaan, dan gangguan teknologi yang harus dikelola dengan baik. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.